Pak Hamid adalah pria tua yang hidup sederhana di sebuah kota kecil yang tenang. Usianya sudah memasuki 75 tahun, dan kesehariannya dihabiskan di rumah kecil peninggalan istrinya, Siti. Rumah itu dipenuhi kenangan, dari dinding penuh foto-foto keluarga hingga barang-barang kecil yang menyimpan cerita cinta mereka. Sejak Siti meninggal 3 tahun lalu akibat komplikasi penyakit jantung, hidup Pak Hamid tidak pernah lagi sama. Ia merasa hidupnya kehilangan warna, dan setiap hari terasa seperti perjuangan yang berat. Meskipun tubuhnya mulai renta, Pak Hamid selalu berusaha mandiri. Ia menanam beberapa sayuran di kebun kecil di belakang rumah dan menjual hasilnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, belakangan ini, pendapatannya semakin berkurang. Harga kebutuhan pokok yang terus naik membuatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan membayar tagihan listrik. Tabungan kecil yang ia miliki pun telah habis untuk biaya pengobatan Siti sebelum ia meninggal. Satu-satunya harta berharga yang tersisa adalah cincin pernikahan Siti, sebuah cincin sederhana yang telah mereka miliki selama lebih dari 50 tahun. Cincin itu bukanlah cincin mahal. Waktu itu, saat Pak Hamid dan Siti menikah pada tahun 1970, mereka tidak memiliki banyak uang. Pak Hamid bekerja sebagai buruh tani, dan Siti adalah penjahit rumahan. Namun, mereka sepakat untuk menyisihkan uang selama beberapa bulan agar bisa membeli cincin pernikahan tersebut. Ketika akhirnya cincin itu tersemat di jari Siti, ia mengatakan sesuatu yang masih diingat Pak Hamid hingga kini. "Ya Hamid, cincin ini memang kecil, tapi bagiku ini lebih berharga daripada apapun. Cinta kita yang membuatnya istimewa." Sejak saat itu, cincin itu menjadi simbol cinta dan komitmen mereka, meskipun hidup mereka dipenuhi dengan berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun kini, di tengah kesulitan yang semakin menghimpit, Pak Hamid mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk merelakan cincin itu. Hatinya berat, tetapi ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Setiap kali ia melihat cincin itu di dalam kotak kecil di lemari kayunya, ia merasa seperti mengkhianati Siti. "Maafkan aku, Siti," igumamnya suatu malam sambil memegang cincin itu dengan tangan yang gemetar. "Aku tak ingin menjualnya, tapi aku tak punya cara lain untuk bertahan hidup." Ia berharap Siti mengerti bahwa keputusan ini diambil bukan karena ia ingin melupakan cinta mereka, tetapi karena keadaan yang memaksanya. Pagi itu, dengan langkah yang berat, Pak Hamid memasukkan cincin itu ke dalam kantong baju batiknya dan berjalan menuju toko perhiasan di pusat kota. Jalanan lengang, dan hanya suara langkahnya yang terdengar di trotoar. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi keraguan. Apakah ia benar-benar harus melakukan ini? Bagaimana jika setelah menjual cincin itu, ia malah merasa lebih kosong? Namun, bayangan tagihan yang belum terbayar dan perut yang sering kali kosong mendorongnya untuk terus melangkah. Ia meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka tidak akan hilang hanya karena cincin itu dijual. "Cinta itu ada di hati, bukan di benda," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Toko perhiasan itu berada di sudut jalan, dengan kaca besar yang memperlihatkan berbagai jenis cincin, gelang, dan kalung yang berkilauan. Pak Hamid merasa kecil di tengah kemewahan itu. Ia mendorong pintu kaca dengan ragu, dan lonceng kecil di atas pintu berbunyi, menandakan kedatangannya. Di dalam toko, seorang pria muda dengan senyum ramah menyambutnya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Dani, seorang pegawai baru di toko tersebut. Pak Hamid merogoh kantong baju batiknya dengan tangan gemetar, mengeluarkan cincin pernikahan itu, dan meletakkannya di atas meja kaca. "Saya ingin menjual cincin ini," katanya pelan, hampir seperti berbisik.
Suaranya terdengar berat, seolah setiap kata yang keluar adalah pengkhianatan terhadap kenangan yang ia junjung tinggi selama ini. Dani mengambil cincin itu dengan hati-hati, memeriksanya dengan teliti. Dari luar, cincin itu tampak sederhana, tanpa hiasan berlian atau ukiran rumit. Namun, Dani dapat merasakan ada sesuatu yang lebih dari cincin ini. Ia melihat ke arah Pak Hamid dan bertanya, Pak, apakah ada cerita di balik cincin ini?" Pak Hamid terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ini cincin pernikahan istri saya, Siti. Kami membelinya saat menikah tahun 1970. Kini, dia sudah tiada, dan saya butuh uang untuk bertahan hidup." Kata-kata itu membuat Dani terhenyak. Ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar cincin. Ada cinta, ada cerita, dan ada pengorbanan yang terpancar dari cincin kecil itu. Tanpa Dani sadari, pertemuan ini akan membuka cerita lain yang tak kalah mengejutkan. Pak Hamid menyerahkan cincin pernikahan itu dengan tangan yang bergetar, seperti memberikan bagian dari hatinya sendiri. Di balik meja kaca toko perhiasan, Dani, pegawai muda toko tersebut, mengambil cincin itu dengan hati-hati. Ia adalah seorang pria berusia akhir 20-an yang baru beberapa bulan bekerja di toko itu. Rambutnya hitam rapi, dan wajahnya menunjukkan rasa hormat ketika mendengar cerita dari pelanggan seperti Pak Hamid. Meski pekerjaannya adalah menilai perhiasan secara objektif, Dani bukan tipe orang yang hanya melihat barang dari nilai materialnya. Ketika ia menerima cincin itu, ia langsung menyadari bahwa cincin ini lebih dari sekadar sepotong logam mulia. Ada sesuatu yang berbeda pada benda kecil ini, sesuatu yang terasa penuh makna meski tampak begitu sederhana. Cincin itu tidak terlalu mencolok. Tidak ada berlian atau batu mulia yang menghiasinya. Bentuknya bundar sempurna, dengan sedikit goresan yang menandakan usianya yang telah puluhan tahun. Dani membalik cincin itu perlahan, lalu memperhatikan ukiran kecil di bagian dalamnya. Huruf-huruf yang hampir tak terlihat membentuk inisial, YHNDS 1970. Ukiran itu tampak sederhana, tetapi Dani tahu bahwa di balik setiap ukiran seperti ini biasanya tersembunyi cerita yang mendalam. "Pak, cincin ini terlihat tua, tapi kokoh," kata Dani sambil menatap Pak Hamid. "Apakah ini cincin pernikahan Anda?" Pak Hamid mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan campuran antara rasa bangga dan kesedihan. Dengan suara rendah, Pak Hamid mulai menceritakan asal-usul cincin itu. Ia menjelaskan bahwa cincin itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia dan istrinya, Siti, beli bersama saat menikah. Ketika itu, mereka hanya mampu membeli cincin emas yang kecil dan sederhana. Namun, bagi mereka berdua, cincin itu adalah simbol cinta yang abadi. "Waktu itu, kami tidak punya banyak uang," kenangnya. "Tapi Siti selalu bilang bahwa cincin ini lebih dari cukup. Cinta kami yang membuatnya berharga." Pak Hamid tersenyum pahit saat mengingat kata-kata itu, seolah-olah sedang berbicara langsung kepada istrinya yang telah tiada. Dani mendengarkan cerita itu dengan seksama, dan ia mulai merasa ada sesuatu yang familiar. Nama, Siti, dan tahun 1970 menarik perhatiannya. Ia mencoba menghubungkan cerita ini dengan sesuatu yang pernah ia dengar sebelumnya. "Pak, istri Bapak bernama Siti, ya? Apa dia berasal dari desa kecil di daerah timur kota ini?" tanyanya dengan hati-hati. Pak Hamid tampak terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia mengangguk. "Ya, benar. Siti berasal dari sana." "Memangnya kenapa, Nak?" Dani terdiam sejenak, mencoba memproses ingatan yang tiba-tiba muncul di benaknya. "Ini mungkin kebetulan, Pak,
Tapi saya pernah mendengar nama itu dari ibu saya, jawab Dani dengan nada ragu. Dani kemudian menjelaskan bahwa ibunya, yang telah meninggal beberapa tahun sebelumnya, sering bercerita tentang sahabat kecilnya bernama Siti. Menurut cerita ibunya, Siti adalah teman dekat yang seperti saudara baginya. Mereka tumbuh bersama di desa kecil yang sama, bermain di sawah dan membantu satu sama lain melewati masa-masa sulit. Namun, takdir memisahkan mereka ketika Siti menikah dan pindah ke kota. Ibunya sering bercerita tentang rasa rindunya kepada Siti, tetapi karena keterbatasan waktu dan keadaan, mereka tidak pernah bertemu lagi setelah pernikahan itu. Dani ingat bahwa ibunya selalu menyebut Siti sebagai sahabat sejati yang tak tergantikan. Pak Hamid terkejut mendengar cerita itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa cincin pernikahan yang hendak ia jual ternyata memiliki kaitan dengan kenangan masa lalu istrinya. "Ibumu namanya Dina, ya?" tanya Pak Hamid dengan suara serak. Dani mengangguk, semakin yakin bahwa cerita mereka saling berhubungan. Pak Hamid mulai mengenang bagaimana Siti sering menyebut nama Dina dalam percakapan mereka, terutama ketika ia bercerita tentang masa kecilnya. Siti selalu bilang Dina seperti saudaranya sendiri, ujar Pak Hamid. Dia sering merindukannya, tapi waktu itu kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami sendiri, sehingga dia tidak sempat mencari Dina lagi. Percakapan itu berubah menjadi momen yang penuh emosi bagi keduanya. Dani merasa seolah-olah ibunya kembali hadir melalui cerita Pak Hamid, sementara Pak Hamid merasa seperti mendapatkan bagian dari Siti yang telah lama hilang. Cincin kecil itu, yang awalnya hendak dijual sebagai cara bertahan hidup, tiba-tiba menjadi penghubung antara dua generasi dan dua kenangan yang terpisah oleh waktu. Dani mulai memandang cincin itu bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi sebagai simbol cinta, persahabatan, dan kisah hidup yang tak ternilai harganya. Dani memandangi cincin kecil di tangannya sambil mencerna cerita Pak Hamid. Ukiran inisial di dalam cincin dan kisah tentang Siti mulai membangkitkan ingatan yang lama terpendam dalam dirinya. Ia teringat ibunya, Dina, yang sering duduk di ruang tamu rumah mereka, berbicara penuh nostalgia tentang sahabat kecilnya. Nama, Siti, kerap muncul dalam ceritanya, nama yang diucapkan dengan penuh kehangatan. Dina selalu mengatakan bahwa Siti adalah saudara yang tidak pernah dimilikinya, seseorang yang selalu ada di sisinya saat mereka masih kecil di desa. Kenangan itu tiba-tiba terasa begitu dekat, dan Dani mulai menyadari bahwa cincin yang ada di tangannya ini bukan hanya benda mati, ia adalah bagian dari cerita hidup yang lebih besar. Dengan penuh kehati-hatian, Dani memberanikan diri untuk bertanya, Pak, apakah istri Bapak, Bu Siti, berasal dari desa kecil di daerah timur sini? Mungkin desa yang tidak jauh dari tepi sungai besar? Pak Hamid mengerutkan dahi, terkejut dengan detail yang disebutkan oleh Dani. Ya, benar, dia memang berasal dari sana. Tapi bagaimana kamu tahu? Tanyanya, nada suaranya bercampur antara rasa ingin tahu dan keterkejutan. Dani menelan ludah sebelum menjawab, ibu saya, Dina, sering bercerita tentang sahabat kecilnya bernama Siti. Mereka tumbuh bersama di desa itu sebelum akhirnya berpisah. Ibu saya selalu mengenangnya dengan penuh kasih sayang. Pak Hamid terdiam sejenak, seolah memutar kembali waktu dalam pikirannya. Ia mengingat malam-malam di mana Siti sering bercerita tentang Dina, sahabat kecil yang katanya seperti saudara kandungnya sendiri. Siti selalu berbicara tentang Dina, kata Pak Hamid dengan suara yang pelan namun penuh emosi. Dia bilang Dina adalah temannya yang paling dekat. Mereka seperti dua sisi mata uang, selalu bersama dalam suka maupun duka. Siti sering mengatakan bahwa ia sangat merindukan Dina, tetapi setelah kami menikah, hidup kami terlalu sibuk, dan kami tidak pernah punya kesempatan untuk mencarinya. Suara Pak Hamid mulai bergetar.
Jadi, Dina itu ibumu? Dani mengangguk pelan, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari biasa di tempat kerja akan mempertemukannya dengan seorang pria yang memiliki hubungan tak langsung dengan masa lalu ibunya. Ibu saya selalu berbicara tentang sahabatnya, Siti, dengan penuh rasa rindu. Ia sering bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Siti setelah mereka berpisah. Tapi waktu berlalu, dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Ibu saya meninggal beberapa tahun yang lalu, masih membawa rasa ingin tahu tentang sahabatnya itu, kata Dani, suaranya mulai berat karena emosi. Pak Hamid mendengarkan dengan seksama, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah-olah Siti hadir kembali melalui cerita Dani, membawa kembali kenangan masa lalu yang penuh cinta dan persahabatan. Siti juga selalu ingin mencari Dina, ujar Pak Hamid sambil mengusap matanya. Tapi kami hidup dengan banyak kesulitan. Tidak ada waktu, tidak ada uang. Namun, dia selalu bilang, jika suatu hari dia punya kesempatan, dia ingin sekali menemui sahabat kecilnya itu. Pak Hamid berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Tapi waktu tidak pernah berpihak kepada kami. Dan sekarang, Siti sudah tiada. Dani merasa sebuah beban emosional yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia memandangi cincin itu lagi, kali ini dengan pandangan yang berbeda. Cincin kecil itu bukan hanya simbol cinta antara Pak Hamid dan Siti, tetapi juga penghubung antara dua hati yang terpisah oleh waktu dan keadaan. Dani merasa seolah-olah ia menemukan sebuah warisan yang tidak hanya milik keluarga Pak Hamid, tetapi juga bagian dari sejarah ibunya sendiri. Pak, ini bukan kebetulan, kata Dani dengan suara yang lembut. Cincin ini membawa cerita yang lebih besar dari yang kita duga. Saya merasa seperti diberi kesempatan untuk menyatukan kembali potongan-potongan kisah yang sempat hilang. Pak Hamid tersenyum samar meski air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa langkah berat yang ia ambil untuk menjual cincin itu akan membawa cerita seperti ini. Hatinya yang tadinya penuh kesedihan kini terasa sedikit lebih ringan, seolah cinta Siti dan persahabatannya dengan Dina kembali hidup melalui pertemuan ini. Siti pasti senang mendengar bahwa Dina masih mengingatnya, kata Pak Hamid dengan suara penuh emosi. Dani mengangguk, merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah pelajaran tentang cinta, kenangan, dan koneksi manusia yang melampaui waktu. Pak Hamid merasa sulit menyembunyikan emosinya. Hatinya campur aduk antara rasa lega, haru, dan kenangan yang seolah menyeruak kembali setelah bertahun-tahun terkubur. Ia tidak pernah menyangka bahwa niatnya untuk menjual cincin ini demi bertahan hidup justru membawa cerita yang lebih besar dari sekadar urusan uang. Di hadapannya, Dani, pemuda yang baru saja ia temui, kini terasa seperti penghubung ke masa lalu Siti, istri tercintanya yang selalu berbicara tentang Dina, sahabat kecilnya. Pertemuan yang tidak terduga ini membuat Pak Hamid merasa seperti Siti berbicara langsung kepadanya dari kejauhan, seolah mengatakan bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan membawa cincin itu ke sini. Dani, di sisi lain, juga merasakan kebingungan sekaligus rasa terhubung yang mendalam. Ia menatap cincin itu sekali lagi, mencoba membayangkan kehidupan dua sahabat kecil, Siti dan ibunya, Dina, yang tumbuh bersama di desa sederhana. Bagaimana mereka bermain di sawah, berbagi cerita, hingga akhirnya berpisah tanpa sempat bertemu lagi. Dani merasa bahwa cincin ini adalah lebih dari sekadar barang berharga. Ia adalah saksi bisu dari sebuah cinta, persahabatan, dan pengorbanan. Dalam hati, Dani bertanya-tanya apakah ini adalah takdir, sebuah pertemuan yang telah ditentukan sejak lama untuk menyatukan kembali jejak-jejak kehidupan yang pernah terpisah. Setelah beberapa saat hening,
Dani memecah keheningan dengan suara lembut. "Pak, jika Bapak tidak keberatan, saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Bapak dan Bu Siti. Saya ingin mengenalnya lebih jauh, karena cerita ini terasa begitu dekat dengan hati saya," ujarnya sambil menatap Pak Hamid dengan penuh ketulusan. Pak Hamid tersenyum samar, lalu mulai bercerita dengan mata yang berbinar meskipun ada air mata yang menggantung di ujung kelopak matanya. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu Siti untuk pertama kalinya, sebuah pertemuan sederhana di pasar desa yang kemudian menjadi awal perjalanan cinta mereka. "Siti adalah gadis yang cerdas dan penuh semangat," kata Pak Hamid. Meskipun hidup mereka penuh keterbatasan, Siti selalu mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dia selalu bilang, kebahagiaan itu ada di hati, bukan di benda, ujar Pak Hamid sambil tersenyum, mengingat kata-kata yang sering diucapkan istrinya. Mereka menikah dalam kesederhanaan, tanpa pesta besar atau perhiasan mahal. Cincin sederhana yang kini ada di tangan Dani adalah satu-satunya simbol cinta mereka, sesuatu yang mereka beli dengan menabung selama berbulan-bulan. Bagi Siti, cincin itu lebih dari cukup. Dia bilang, selama kami saling mencintai, cincin itu akan selalu menjadi yang paling berharga, lanjut Pak Hamid. Dani mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa seolah-olah ia bisa membayangkan kehidupan Siti dan Pak Hamid. Ia merasa hubungan mereka bukan hanya kisah cinta biasa, melainkan pelajaran hidup tentang kesetiaan, kerja keras, dan kebahagiaan yang ditemukan dalam kesederhanaan. Bu Siti terdengar seperti wanita yang luar biasa. "Pak," ujar Dani dengan nada penuh rasa hormat. Pak Hamid mengangguk, matanya memandang jauh ke arah cincin yang ada di meja kaca. "Dia memang luar biasa," katanya pelan. "Hidup kami memang tidak mudah, tapi dia selalu membuat segalanya terasa lebih ringan." Namun, di tengah kebahagiaan yang Pak Hamid rasakan saat mengenang istrinya, ia juga merasa sedikit bersalah. Ia merenung sejenak sebelum berkata, tapi, Nak, aku merasa telah mengecewakan Siti. Aku membawa cincin ini ke sini, ingin menjualnya, karena aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku takut dia akan kecewa padaku." Suaranya bergetar saat mengucapkan kata-kata itu, dan Dani bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam pernyataan itu. Dani terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk merespons. Ia lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Pak, saya rasa Bu Siti tidak akan pernah kecewa pada Bapak. Saya yakin dia mengerti. Bahkan, dengan membawa cincin ini ke sini, Bapak justru menemukan sesuatu yang mungkin ia inginkan, menghubungkan kembali cerita lama." Ucapan Dani itu membuat Pak Hamid termenung. Ia tidak pernah berpikir dari sudut pandang itu sebelumnya. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin Siti tidak akan marah, melainkan merasa bahagia karena cincin ini membawa cerita mereka bertemu dengan kisah Dina, sahabat kecilnya. "Terima kasih, Nak," kata Pak Hamid akhirnya. "Kamu benar. Aku harus percaya bahwa cinta kami lebih besar daripada cincin ini." Dani tersenyum, merasa lega karena kata-katanya memberikan sedikit penghiburan bagi pria tua di hadapannya. Hari itu, mereka tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga menghidupkan kembali kenangan yang hampir terlupakan. Cincin itu menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, sebuah simbol bahwa cinta sejati dan persahabatan tidak pernah benar-benar hilang, meskipun waktu dan jarak memisahkan. Setelah berbagi cerita, Pak Hamid merasa seolah beban berat di hatinya mulai terangkat. Ia menatap cincin yang masih berada di tangan Dani, sebuah cincin kecil namun penuh makna, dan menyadari bahwa benda itu tidak sekadar simbol material. Cincin itu telah menjadi saksi perjalanan hidupnya bersama Siti, dari awal yang sederhana, melalui masa-masa sulit, hingga momen perpisahan yang tak terelakkan.
Namun, hari itu, cincin itu juga membawa cerita baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Koneksi yang tak terduga dengan sahabat kecil Siti, Dina, melalui putranya, Dani. Momen ini, bagi Pak Hamid, adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai. Dani, yang masih memegang cincin itu, juga merasakan tanggung jawab yang besar. Ia tidak hanya sekadar menilai nilai emas cincin itu untuk pekerjaan, tetapi juga merasakan pentingnya menjaga nilai emosional yang terkandung di dalamnya. "Pak, cincin ini lebih dari sekadar barang berharga," ujar Dani dengan nada serius. Cincin ini membawa cerita hidup yang luar biasa, tentang cinta, pengorbanan, dan persahabatan yang bertahan melampaui waktu. "Saya merasa cincin ini seharusnya tetap bersama Bapak, bukan dijual." Pak Hamid terdiam mendengar ucapan Dani. Ia tahu pemuda itu benar, tetapi kebutuhan hidup telah memaksanya untuk mempertimbangkan hal yang selama ini tak terbayangkan. Pak Hamid akhirnya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ena, aku tahu cincin ini memiliki nilai yang tak ternilai bagi hatiku, tapi hidupku sekarang penuh dengan keterbatasan. Aku sudah tua, dan aku tidak punya banyak pilihan. Aku hanya ingin cincin ini bisa membantu aku bertahan." Suaranya pelan namun syarat dengan kejujuran. Dani bisa merasakan kepedihan itu, namun ia juga menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada uang. Ia berpikir keras, mencari cara agar cincin itu tetap berada di tangan Pak Hamid, tetapi juga memberikan solusi atas kesulitannya. Setelah merenung sejenak, Dani memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasanya ia lakukan sebagai pegawai toko perhiasan. "Pak, bagaimana kalau kita buat kesepakatan?" tanyanya dengan penuh kehati-hatian. Pak Hamid menatapnya dengan bingung, namun ia mengangguk, memberi isyarat agar Dani melanjutkan. "Saya akan membeli cincin ini, tapi tidak untuk disimpan di toko. Saya akan mengembalikannya kepada Bapak sebagai hadiah dari saya. Anggap ini sebagai penghargaan untuk cerita luar biasa yang telah Bapak dan Bu Siti jalani." Pak Hamid terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. "Nah, aku tidak bisa menerima itu. Kamu masih muda, dan uang itu pasti lebih kamu butuhkan," ujar Pak Hamid dengan nada enggan. Namun, Dani tersenyum hangat. "Pak, ibu saya selalu mengajarkan bahwa kebaikan tidak pernah merugikan. Saya merasa ini adalah takdir. Saya bertemu Bapak hari ini bukan hanya untuk menilai cincin ini, tetapi untuk menjaga cerita di baliknya tetap hidup." Dani menjelaskan bahwa ia merasa terhubung dengan kisah Pak Hamid dan Siti, seolah-olah ini adalah cara semesta menghubungkannya kembali dengan kenangan ibunya. "Ibu saya pasti senang jika tahu saya bisa membantu sahabat kecilnya, meskipun hanya dengan cara kecil seperti ini," tambahnya. Pak Hamid terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa tidak layak menerima kebaikan seperti itu, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa tawaran Dani terasa seperti jawaban atas doanya. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, ia mengangguk pelan. "Baiklah, Nak. Kalau ini benar-benar dari hatimu, aku akan menerimanya. Tapi aku janji, cincin ini tidak akan pernah meninggalkan tanganku lagi," katanya dengan suara penuh emosi. Dani tersenyum, merasa lega bahwa ia bisa membantu seseorang yang begitu berharga, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kenangan ibunya. Hari itu menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh keduanya. Pak Hamid pulang dengan hati yang lebih ringan, membawa kembali cincin yang awalnya ia pikir harus dilepaskan. Namun, kali ini, cincin itu terasa lebih berharga dari sebelumnya, karena bukan hanya sebagai simbol cinta untuk istrinya, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kebaikan dan cinta dapat melampaui segala kesulitan.
Sementara itu, Dani merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti, tidak hanya sebagai seorang pegawai toko, tetapi sebagai manusia yang menghargai cerita dan koneksi yang mendalam. Cincin kecil itu, yang tadinya hanya sepotong emas sederhana, kini membawa makna baru, sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.